Hi Gina, I have followed your Instagram. I just opened it and found out that you just uploaded few pictures. Hello Dania, thanks. They are all about my uncle's plant nursery. They live in a hinterland, so it is suitable to grow a plant nursery. I see. So how long has your uncle's family had the nursery? They have had it for around 5 years. There are several kinds of flowers, such as roses, sunflowers, crescent, and asters. They must be beautiful when blossoming. Indeed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is it going? How are you? Wonderful. Before we start, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ustazah Naila. Well, in this chapter atau di bab 6 ini, we are going to learn about present perfect tense. Itu tenses ya. Nah, apa sih fungsinya present perfect tense? Itu untuk to communicate past happening which related to the present moment. Jadi untuk mengkomunikasikan hal yang sudah terjadi yang berkaitan dengan masa sekarang. Sebelum itu perhatikan bedanya simple past tense sama present perfect. Di sini I have followed your Instagram. Aku telah memfollow Instagrammu. Kemudian simple pastnya I opened it and found out that you uploaded few pictures. Aku membukanya dan menemukan bahwa kamu mengupload beberapa foto. Nah, di sini yang present perfect itu masih ada kaitannya dengan sekarang. Oh, sudah di follow berarti sampai sekarang juga follow. Nah, kalau yang kejadian dia buka akun Instagramnya berarti kan sudah selesai, berarti pakai simple past seperti itu. Nah, kita perhatikan fungsi dari present perfect ya. Fungsi pertama yaitu menyatakan suatu kejadian yang terjadi dan masih ada hubungannya dengan waktu sekarang. Contohnya, you have read the webtoon for a month. Kamu telah membaca webtoonnya selama 1 bulan. He has sent the package to his customers. Dia telah mengirimkan paket kepada pelanggannya, seperti itu. Selanjutnya fungsi kedua yaitu menyatakan suatu peristiwa yang telah dilakukan berulang-ulang. Nah, contohnya, they have visited the Masjid Agung Jawa Tengah in Semarang 3 times this year. Mereka telah mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang 3 kali dalam 1 tahun. Jadi diulang-ulang seperti itu. Well, selanjutnya fungsi ketiga yaitu menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, I have studied English for 3 years. Aku telah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Berarti sampai sekarang kamu masih belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu we have been quarantined since March 2020. Jadi kita telah dikarantina ya sejak Maret 2020. Ya, semoga masa pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Well, fungsi selanjutnya itu menyatakan suatu peristiwa berulang pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang. Nah, kejadiannya itu sebelum sekarang nih. Contohnya, I have watched this movie before. Aku sudah menonton film ini sebelumnya. Gitu. Kemudian, she has already met my parents. Dia telah bertemu dengan orang tuaku sebelumnya, gitu kan. Jadi sekarang berarti ya sudah ketemu. Gitu. Fungsi selanjutnya yaitu menyatakan suatu kegiatan yang selesai pada waktu yang singkat. Biasanya ada kata-kata at last, finally, just, atau recently. Ya, contohnya, I have just memorized Al-Kahf. Aku baru aja menghafalkan Al-Kahfi. Kemudian ada juga yang kedua, he has met his cousins recently. Dia telah bertemu dengan sepupunya baru-baru ini, seperti itu. Well, selanjutnya kita belajar tentang pattern atau rumusnya ya. Kita perhatikan bedanya simple past sama present perfect. Nah, untuk yang present perfect, untuk yang positif itu ada subject diikuti dengan have or has, kemudian diikuti past participle atau verb 3, kemudian diikuti complement atau pelengkap. Contohnya, she has worked at her office for 7 hours. Dia telah bekerja di kantornya selama 7 jam. Jadi sekarang berarti masih berlangsung ya, masih berlanjut. Kemudian yang untuk negatifnya subject diikuti have or has, kemudian ada not, kemudian past participle verb 3, kemudian pelengkap atau complement. Untuk yang kalimat tanya have or has diikuti dengan subject, diikuti dengan past participle atau verb 3, kemudian diikuti dengan complement. Untuk pattern yang lain silahkan kalian coba sendiri ya.
Ya, ini tugas pertama kalian. Task 1 itu membuat kalimat dengan 3 pattern ini, positif, negatif, and interrogative atau kalimat tanya. Dan itu kalimatnya terserah kalian ya, tidak harus jangan sama seperti contoh. Oh ya, perhatikan juga untuk contohnya itu kan ada ini ya, she has worked at her office for 7 hours. Ini ada kata for, dan untuk di contoh yang kedua, Rizka and Galuh have cleaned their garden since 7 a.m. Jadi Rizka dan Galuh telah membersihkan tamannya sejak jam 7 pagi. Di sini ada for, ada since. Nah, di sini bedanya adalah for itu untuk menunjukkan durasinya, sejak sudah berapa jam gitu kan. Kalau since itu sejak jam awal, maksudnya sejak awalnya jam berapa dia mulai gitu ya. Jadi kalau she has worked at her office for 7 hours, dia telah bekerja selama 7 jam, jadi kan durasinya 7 jam. Nah, kalau Rizka and Galuh ini membersihkan tamannya sejak jam 7, berarti sampai sekarang, misalnya sekarang jam 9, berarti ya belum selesai kayak gitu ya. Tahu ya bedanya for and since? Oke, good. Nah, selanjutnya itu pattern yang bukan menggunakan kata kerja, atau sekarang kita pakai ya adjektif atau noun atau adverb gitu ya. Jadi ada subjek diikuti dengan have or has, diikuti dengan been. Nah, been ini menunjukkan verb 3 dari kata be. Kemudian diikuti dengan ana, adjektif atau noun atau adverb, kemudian complement. Kemudian yang negatifnya juga sama, ada notnya. Kemudian atau kalau interrogatif atau kata tanya, have has-nya taruh depan, subjek, kemudian been, kemudian ana, complement, tanda tanya gitu ya. Contohnya, we have been very busy lately. Kita telah sibuk ya akhir-akhir ini gitu. Sibuk ini adalah kata sifat. Kemudian I haven't been there since last month. Aku belum pernah ke sana sejak bulan lalu gitu kan. Nah, kemudian have you been to Bali? Pernahkah kamu ke Bali? Nah, di sini ya, kalau pernah ke Bali jangan pakai ever, tapi pakai have you been to Bali? Pernahkah kamu ke Bali? Kemudian how long have you been there? Been here. How long have you been here? Berapa lama kamu di sini? Seperti itu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.